Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang baru saja bebas setelah mendekam 10 tahun lamanya di penjara bernama Soo-hyuk yang baru saja keluar. Ia langsung disambut oleh sebuah mobil BMW hitam dari seorang presiden perusahaan bernama Kaiser Group, di mana Hyuk yang tahu siapa dia langsung membawa mobil itu pulang ke rumahnya. Di tempat lain, terlihat seorang bos gangster bernama Unggok dan anak buahnya bernama Song Jun. Mereka sedang berbincang terkait salah satu rekannya yang baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun lamanya menginap di sana, yang rupanya Unggok ini adalah presiden dari Kaiser Group atau orang yang telah memberikan hadiah kepada Soo-hyuk, dan orang yang sedang mereka bicarakan saat ini tiada lain dan tiada bukan adalah Soo-hyuk itu sendiri. 10년 전에 우리가 아닌데 지금 수혁이는 어떨까 싶으네. Di tempat lain, Soo-hyuk pergi menemui seorang wanita di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota, yang rupanya wanita itu adalah pacar Hyuk yang telah dia tinggalkan selama 10 tahun lamanya. Meskipun masih kesal dengan Hyuk, si wanita yang bernama Min Seo itu pun mengajaknya pergi ke sebuah tempat latihan balet, di mana ia memperlihatkan seorang anak yang ternyata adalah anak mereka berdua yang kehamilannya baru diketahui tepat setelah Soo-hyuk menghilang dari peradaban. 저 작은 아이가 날 어른으로 만들어줬어. 엄마로. 인비. Dengan mata berkaca-kaca, Soo-hyuk pergi meninggalkan Min Seo dan anaknya untuk merenung di sebuah gang sempit, di mana Min Seo yang mengetahui hal itu lantas menyusulnya dan mengatakan jika sang anak yang bernama Inbi sangat membutuhkan sosok seorang ayah, dan jika Soo-hyuk sudah pantas untuk disebut sebagai ayah yang baik, maka dia bisa pulang ke rumah dan hidup bersama mereka untuk menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. 당신 그런 사람이라고 생각될 때 그때 다시 져. 정신 똑바로 차리고 잘 생각해. Flashback ke 10 tahun yang lalu sebelum Soo-hyuk di penjara, ia pergi ke sebuah bar untuk menghabisi seorang bos atas perintah atasannya yang tiada lain adalah Unggok, sehingga dapat dipastikan jika hal itulah alasan kenapa dia bisa di penjara selama 10 tahun lamanya. Dan kembali ke masa kini, Soo-hyuk yang masih terngiang dengan perkataan Min Seo langsung pergi ke kantor Kaiser Group untuk bertemu dengan Unggok. Namun sebelum bertemu dengannya, Soo-hyuk harus melewati Song Jun terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa menemui orang yang paling penting di tempat itu. 시간 참 빠릅니다 형님. 네? 축하합니다. 받아요. 형은 Mengetahui kedatangan anak buah sekaligus sahabatnya di masa lalu, Unggok langsung mengajak Soo-hyuk masuk ke ruangannya untuk bernostalgia, di mana tak ada keragaman sama sekali di antara mereka, di mana momen itu berubah mencekam ketika Soo-hyuk meminta Unggok untuk tidak perlu mencemaskannya lagi, karena sebenarnya kedatangan dia ke sana hanya untuk meminta pengunduran diri demi hidup normal bersama anak dan istrinya. 앞으로 저 신경 쓰지 않으셔도 돼요 형. Disinilah kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu ketika dia menghabisi bos besar di dalam bar 10 tahun yang lalu. Rupanya Soo-hyuk sudah berniat untuk berhenti dari pekerjaannya sejak lama, dan untuk yang terakhir kalinya dia ingin menuntaskan misi untuk Unggok dengan menghabisi musuh besarnya agar Soo-hyuk bisa segera berhenti dan hidup bersama Min Seo, orang yang sangat dia cintai. 무슨 특별한 평범함이라도 있다는 거야? 그만 가보겠습니다. Sebelum pergi meninggalkan ruangan, Unggok memberikan sekantong uang agar Soo-hyuk bisa menikmati masa pensiunnya, di mana uang itu tidak dia ambil sepeser pun, membuat Unggok merasa sakit hati karena beranggapan jika dirinya tidak pernah Soo-hyuk pikirkan. Sehingga Unggok langsung menyuruh Song Jun untuk mengawasi dan mencari tahu siapa saja orang yang saat ini berada di dekatnya. 옆에 누가 있는지 잘 지켜봐. Di tempat lain, terlihat Min Seo pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya, yang ternyata dia tengah mengidap penyakit bernama anemia atau kekurangan sel darah merah, di mana si dokter menyarankan agar Min Seo terus mengonsumsi obat yang sudah diresepkannya dengan harapan Min Seo dapat segera sembuh dari penyakitnya itu. 혈액암에서 동반된 빈혈 증상이라 이번 치료는 빨리 결정하시는 게 좋아요. 네.
Sepulangnya dari rumah sakit, Min Seo segera menjemput anaknya sepulang sekolah yang ketika mereka sedang berduaan, dia bertanya kepada anaknya terkait bagaimana kalau sebenarnya Inbi memiliki seorang ayah, di mana Inbi menjawab jika dia hanya memiliki seorang ibu dan sudah bahagia dengan kondisinya yang sekarang ini. 엄마 인비랑만 있는 게 심심하구나. 무슨 소리야. 인비가 얼마나 재밌는데. 내가? 너 완전 웃겨. Setelah dari Kaiser, Sohyuk pergi menemui salah satu rekannya mantan pegawai Kaiser Group, di mana si rekan yang sekarang sudah hidup normal pun meminta Sohyuk agar tidak menemuinya lagi karena untuk bisa hidup normal, dia sudah melewati banyak kesakitan yang jika kesakitan itu datang untuk yang kedua kalinya, maka dia bisa membahayakan anak dan istrinya yang sangat dia sayangi. 형, 형 오지 마요. 죄송합니다. Baru saja keluar dari rumah rekannya, Sohyuk dihampiri oleh Songjun yang memintanya untuk memikirkan kembali apa yang sudah dia katakan pada si Presdir. Namun karena tidak mendapatkan tanggapan, Songjun mulai berbicara kurang ajar kepada Sohyuk, di mana Sohyuk sendiri akan memikirkan apa yang Songjun katakan dan mulai berhati-hati seperti apa yang disarankannya. 그래 알았다. 내가 조심할게. Setelah ditinggal pergi oleh Sohyuk, Songjun langsung menghubungi dua preman muda bersaudara bernama Jin Ah si kakak dan Woo Jin si adik, di mana dia meminta mereka berdua untuk menghabisi Sohyuk dengan cara yang paling normal. Tidak seperti pekerjaan sebelumnya yang mereka lakukan, yaitu meledakkan sebuah gereja di siang hari yang tentunya akan menimbulkan kekacauan. 가나안이 어디야? 축복받은 딸. Awalnya Jin bersaudara akan melakukan pekerjaannya dengan cara mereka, namun karena Songjun berjanji akan membayarnya 4 kali lipat dari upah biasa, mereka berdua pun mengiyakan dan akan melakukan pekerjaannya senormal mungkin. 어떻게 하라고? 그냥 그 흔하고 뻔한 거 있잖아 왜? 평범하게. Esok harinya ketika Min Seo mengantarkan Inbi ke sekolah, ia mendapati Sohyuk berada di seberang jalan dengan membawa sebuah hadiah di tangannya, di mana Min Seo yang ingin menjauhkan anaknya dari Sohyuk pun menyuruh Inbi berangkat sendirian, sedangkan dia sendiri langsung pulang ke rumah tanpa menghiraukan orang yang sedari tadi menunggunya. Ketika sedang berjalan sambil diikuti Sohyuk, Min Seo meminta agar dia tak menguntitnya lagi sebelum kembali normal, di mana anemia yang diderita Min Seo tiba-tiba kambuh, yang membuat Sohyuk merasa panik dan langsung membawanya pergi ke rumah sakit. Namun ketika sedang rusuh-rusuhnya mengemudi, tiba-tiba ya, rupanya itu semua dilakukan oleh Jin bersaudara, di mana mereka memilih mundur ketika Sohyuk keluar dari mobilnya. Setelah tragedi penabrakan itu, Min Seo yang sejatinya memang sakit pun harus meninggal dunia, sehingga Sohyuk mulai memikirkan kembali kata-kata mendiang mantannya itu dan bertekad untuk menjadi ayah yang baik bagi Inbi. Tak berlarut dalam kesedihannya, Sohyuk langsung menghubungi Inbi untuk menjemputnya, di mana Inbi cukup bingung dengan situasinya saat ini, apalagi setelah mengetahui jika HP yang dipegang si ibu ini berpindah tangan dan dipegang oleh orang yang tidak dia kenali. 엄마. 아저씨, 왜요? Ketika Sohyuk hendak mendekati anaknya, sebuah mobil mendekati mereka yang ternyata itu adalah Woo Jin yang sedang memegang senjata, di mana Sohyuk langsung menyuruh Inbi untuk pergi sebelum hal buruk menimpanya. Woo Jin langsung mengejar Sohyuk yang terluka akibat terkena tembakan paku di tubuhnya, sedangkan Jin Ah memilih untuk mengikuti Inbi karena tahu jika dia adalah orang yang sangat berharga bagi Sohyuk. Woo Jin sendiri kehilangan mangsanya akibat kehadiran seorang tunawisma, di mana sebuah lampu yang dilengkapi teknologi sensor gerak berhasil membantunya menemukan Sohyuk, sehingga ia langsung mengejarnya kembali, tetapi
Jin Ah yang khawatir karena saudaranya masih belum menghubunginya pun langsung meneleponnya terlebih dahulu. Namun karena Sohyuk yang mengangkatnya, ia pun sadar jika Woo-jin sudah dikalahkan, sehingga Jin Ah tanpa panik juga menculik In-bi agar mereka sama-sama mempunyai Sandra. Tahu jika anaknya hilang, Sohyuk membawa Woo-jin ke sebuah kolong jalan layang untuk diinterogasi, di mana ia langsung mematahkan bau Woo-jin dan meminta agar anaknya segera dilepaskan. Yang bertepatan dengan itu, Sohyuk mendapat panggilan dari Jin Ah yang meminta adiknya agar tidak disakiti jika anaknya ingin kembali dengan selamat. 얘 이름이 인비야? 근데 나 친구부터 바꿔. 그게 순서가 맞아. 아니 전화 끊는다. Seolah tahu jika ini adalah ulah Song Jun, Sohyuk langsung pergi ke kantor Kaiser Group untuk membuat perhitungan, di mana dia datang menggunakan pintu depan dengan mobilnya dan... Setelah anak buahnya tak berdaya, Sohyuk langsung turun untuk menghajar Song Jun. Namun, baru saja dia akan menghabisinya, datanglah seorang penjaga paling kuat yang langsung membawanya untuk diajak bertarung. Song Jun sendiri yang tak terima dirinya dipermalukan di depan anak buahnya pun langsung membawa shotgun miliknya, yang tanpa berpikir panjang langsung menembaki Sohyuk saat itu juga. Ketika sedang terpojok itulah, Sohyuk mendapat pencerahan dari Woo-jin untuk melarikan diri, karena jika dia mati di sini, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan keberadaan anaknya. In-bi sendiri saat ini sedang bersama Jin Ah di markas pribadinya, di mana dengan lemah lembut Jin Ah menginterogasi anak itu, yang kemudian mengurungnya di sebuah kurungan kecil agar dia tidak bisa melarikan diri. 몰라도 돼. 자, 여기가 잠 좀 자. 자고 일어나면 집에 갈 수 있을 거야. Ketika sedang mengisi bahan bakar dan Sohyuk sedang membersihkan luka-lukanya, Woo-jin lantas pergi ke minimarket untuk meminjam HP seorang kasir demi menghubungi saudaranya, di mana Woo-jin meminta Jin Ah untuk membuatkan beberapa bom dan meledakkan Sohyuk ketika mereka bertemu. Setelah selesai menelepon itulah, Sohyuk langsung dihubungi Jin Ah untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat sesuai dengan arahan yang nantinya akan diberikan Woo-jin. 내 친구가 멀쩡해 보이면 인비도 안전할 거야. 한숨 자고 내일 밤에 봐. Esok harinya, In-bi berniat untuk kabur dari tempatnya ditahan, di mana hal itu harus kandas ketika Jin Ah yang sedang bersantai sambil menikmati sarapan pagi, melihatnya berjalan tepat di depannya. 그래 알았어. 이제는 안정될게. 여기서 얌전히 기다리면 엄마한테 가는 거고 나도 어떻게 될지 모르겠다. 이거 먹어. Song Jun sendiri ditemui Unggok untuk memberinya peringatan terkait apa yang sudah dia perbuat semalam, di mana kerusakan yang diperbuatnya sangat membuat Unggok marah, sehingga menyuruh salah satu anak buahnya untuk memberikan Song Jun pelajaran. Setelah mendapatkan hantaman yang lumayan keras, Song Jun akhirnya mulai berani berkata yang tidak pantas kepada Unggok, di mana Unggok atau si presiden yang merasa jika anak buahnya itu tidak berguna pun langsung menodongkan senjatanya dan... Di tempat lain, terlihat Jin Ah sedang mempersiapkan amunisinya untuk misi penyelamatan sang adik, di mana ia membuat puluhan bom demi menghancurkan Sohyuk, berharap dia bisa membunuhnya dengan bom tersebut. Sesampainya di tempat pertemuan, Woo-jin yang banyak bicara pun menceritakan sebuah kisah masa kecilnya tentang dia yang tak sengaja menghabisi nyawa neneknya di rumah, di mana hal itu membuatnya selalu bermimpi buruk dan tak bisa membedakan antara ilusi atau fantasi. 상상이었을지 환각이었을지 모를 죽었으면 좋겠다고 생각한 적이 있거든. Jenuh dan kesal dengan Woo-jin, akhirnya Sohyuk angkat bicara terkait apa yang dia alami, di mana ia menjelaskan jika seorang wanita yang sangat dia cintai harus meninggal akibat ulah jin bersaudara. 너희 때문에 사람이 죽었어.
내가 사랑하던 사람이. Tepat ketika cerita itu selesai, datanglah Jin Ah yang berniat untuk menjemput saudaranya. Dan ketika Woo Jin berhasil keluar dari mobil, Jin Ah segera melemparkan sebuah bom ke arah mobil Sohyuk sehingga... Ketika mobil BMW milik Sohyuk kembali dinyalakan, Woo Jin akhirnya meminta sang kakak untuk segera pergi dari sana karena Woo Jin sadar jika Sohyuk adalah orang yang sangat berbahaya. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Jin Ah yang sudah menyiapkan puluhan bom pun segera menyuruh Woo Jin untuk segera menggunakannya dan... Meskipun puluhan bom sudah disebar, tapi tidak ada satupun darinya berhasil menghentikan pergerakan Sohyuk, di mana dia berhasil mengalahkan Jin bersaudara dan langsung menangkap mereka untuk diinterogasi. Inbi sendiri memutuskan melarikan diri untuk yang kedua kalinya, di mana dengan perlahan tapi pasti dia mencoba untuk bergerak sambil menghindari kontak dengan anjing milik Jin Ah yang meski sudah berusaha setenang mungkin, si anjing yang notabene merupakan makhluk sensitif pun berhasil menyadari niat ini sehingga... Ketika hendak membuka pintu, rupanya Jin Ah sudah mengunci pintunya dari luar. Yang betapa kagetnya Inbi ketika menyadari seseorang misterius baru saja membuka pintunya dari luar, di mana si anjing buru-buru menyergap orang itu. Yang betapa sialnya dia karena sudah berurusan dengan orang yang salah. Dengan sedikit tekanan, akhirnya Sohyuk berhasil membuat Jin Ah buka suara, di mana dia langsung membawa Woo Jin ke lokasi tempat anaknya ditahan, sedangkan Jin Ah sendiri dia tinggalkan di tempat tadi. Sesampainya di markas, Woo Jin langsung dibuat sedih tatkala melihat hewan peliharaan kesayangan saudarinya mati dengan kondisi yang mengenaskan, yang ternyata hal itu disebabkan oleh anak buah Unggok yang sudah menunggunya cukup lama. 오렌지도 괜찮아. Woo Jin dengan kesal langsung mendekati dan menyerang orang itu, di mana dia dapat dengan mudah dikalahkannya hanya dengan satu pukulan saja. Setelah Woo Jin tumbang, kini giliran Sohyuk untuk menyerang dan... Pada akhirnya, Sohyuk bernasib sama dengan Woo Jin. Meski dia tidak tumbang dalam satu pukulan, tapi Sohyuk hampir saja mati akibat mendapatkan pukulan terus-menerus. Apalagi kondisinya saat ini terikat membuatnya hanya menjadi samsak tinju bagi anak buah Unggok tersebut yang ketika Sohyuk akan dihabisinya, tiba-tiba... Woo Jin berhasil menyerang orang itu dengan linggis dan membuatnya tumbang saat itu juga. Dengan langkah tertatih, Sohyuk mulai mencari di mana anaknya berada, yang setelah mereka bertemu, Sohyuk langsung mengajaknya untuk pulang ke rumah tanpa sadar jika di ruangan lain dalam gedung tersebut, Jin Ah dan Woo Jin sudah memasang puluhan bom sehingga... Setelah meledakkan markasnya sendiri, Jin Ah dan Woo Jin langsung pergi dengan menggunakan mobil milik Sohyuk. Namun sialnya, tepat di tengah jalan di sebuah persimpangan, mobilnya langsung mati yang tiba-tiba... 왜? 아이, 좋던데. 또 왜? Rupanya orang yang menabrak mereka adalah Song Jun yang menganggap jika pengendara mobil itu adalah Sohyuk, di mana Woo Jin yang mengetahui kekecewaan Song Jun atas kegagalannya pun mulai menertawakannya sambil meminta upah yang sudah Song Jun janjikan kepada mereka. 돈이나 좀 갖다 볼. Song Jun sendiri pastinya merasa kesal dengan kedua kakak beradik itu, sehingga ia memutuskan untuk membunuh mereka yang tengah sekarat, tetapi... 해봐. 아, 해봐.
Tak lama setelah aksi mereka, datanglah Sohyuk dengan berjalan kaki sambil menggendong anaknya, di mana dia tidak menghiraukan 3 musuhnya itu karena memang yang dia inginkan hanyalah pulang ke rumah dengan selamat bersama satu-satunya orang yang dia sayangi. Pada akhirnya, Sohyuk dan Inbim mulai menjalani kehidupannya sebagai ayah dan anak, di mana mereka menghabiskan waktunya berdua tanpa ada orang lain yang mengganggunya. Bruh.